Umur 16 tahun anak perempuan boleh menikah. Laki-laki umur 19 tahun. Nah, kalau anak perempuan umur 16 tahun sudah menikah, dia masih anak enggak, Bu? Nah, kenapa? Ya, masih di bawah usia 18 tahun. Anak mana? Anak, bocah mana? Bocah, nggih. Nah, itu banyak kejadiannya, Bu. Tahun 2020 saya ada data dari Pengadilan Agama yang melakukan mengeluarkan dispensasi kawin, namanya dispensasi nikah, itu kan Pengadilan Agama. Itu angkanya 293, Bu, 1 tahun. Jadi ada anak-anak kita yang di bawah usianya itu 16, itu ternyata sudah menikah di usia yang masih di bawah anak. Nah, ketika tahun 2019 kemarin ada undang-undang yang baru di amandemen, ya, Bu, karena kan kalau anak jadi melanggar undang-undang perlindungan anak. Kemudian ada amandemen undang-undang nomor 16 tahun 2019. Nah, perempuan di situ akhirnya dirubah umurnya menjadi berapa coba, Bu? 19 tahun. Menjadi 19 tahun sekarang perempuan boleh menikah. Laki-laki juga 19 tahun. Tapi apakah ada anak, ketika tadi undang-undangnya masih lama, umur 16 tahun perempuan boleh menikah, waktu undang-undang yang lama, kira-kira ada nggak, Bu, yang di bawah 16 tahun itu yang sudah menikah? Masih, Bu, apalagi sekarang dibatasi usia 19 tahun. Berarti di bawah 19 tahun itu sudah banyak yang menikah juga. Angkanya bertambah, karena dulunya 16, sekarang dituangkan jadi 19. Jadi ada pertambahan di situ. Nah, ini ibu-ibu kaitannya dengan pencegahan usia pernikahan anak, pencegahan pernikahan di usia anak, bukan pencegahan pernikahan dini, karena dininya sudah menikah, sudah punya anak, sudah besar. Jadi kalau saya senangnya pencegahan pernikahan usia anak, karena anak-anak di Kebumen ini juga sudah banyak yang menikah. Nah, kira-kira dampaknya apa, Bu, kalau anak-anak ini menikah di usia muda? Kira-kira apa, Bu? Perceraian. Nah, di Kebumen ini perceraiannya luar biasa, Ibu. 1 tahun itu hampir 3.000. Jadi banyak janda-janda dan duda-duda juga, ya, Bu, ya. Nah, ini ternyata seperti itu. Nah, tadi dampaknya anak menikah di usia muda, Bu. Nah, secara pendidikan Bu guru Bu, kalau anak yang sudah menikah itu sekolahnya kan pasti putus, ya, Bu, ya. Tidak sekolah, jarang sekali yang akhirnya melanjutkan sekolah. Dia pasti putus sekolah. Dan anak-anak itu yang sudah menikah, sudah hamil. Nah, ini yang namanya kenapa anak-anak itu tadi menikah di usia muda, kira-kira kenapa, Bu? Umumnya kenapa? Kecelakaan, ya, kecelakaan ditabrak dengan benda tumpul gitu, ya. Om desa. Iya, karena kalau benda yang itu kan gede, ini bendanya benda tumpul, itu, Bu. Jadi kebanyakan memang mereka sudah hamil duluan. Nah, ketika mereka menikah di usia anak, dampaknya yang jelas dari segi pendidikan putus sekolah. Sudah hamil, sudah melahirkan, sekolah lagi, biasanya malas mau sekolah. Terus dari segi kesehatan, dari segi kesehatan itu bisa mengakibatkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penyakit-penyakit yang lain, stunting. Nah, itu makanya stunting di Kebumen juga tinggi. Kemudian itu dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, ketika anak-anak itu tidak sekolah tinggi, dia kalau bekerja kira-kira kerjanya apa, Bu? Buruh yang nilai upahnya kecil, rendah, sehingga dia juga akhirnya ekonominya juga kurang. Nah, ini yang menimbulkan kemiskinan, Akhirnya kemiskinan di Kebumen ini juga disumbang oleh anak-anak yang menikah di usia yang masih belia, gitu.
Belum lagi nanti dari segi mentalnya si anak, masa bermainnya dia berkurang. Yang harusnya aku bisa main-main sama temanku, aku harus ngomong bocah, ngomong anakku. Belum nanti lagi nek butuh susu, susune kok ditukokne karo sapa? Wong tuaku wis kangelan, wis abot ora duwe duit, nggih. Akhirnya dia bekerja ya asal-asalan. Akhirnya mereka juga akan menjual diri. Ada beberapa anak yang juga seperti itu. Ya. Jadi itulah Bu dampak-dampak ketika anak-anak itu menikah di usia muda. Alasannya biasanya begini Bu, daripada berzina, wes dinikahke baik. Biasanya alasannya seperti itu orang tuanya. Makanya, kami tidak menyarankan ketika masih usia anak itu anak-anak boleh menikah meskipun itu dipaksa orang tuanya, anak-anak itu berhak untuk menolak. Begitu juga nanti sebaliknya ketika anak-anak misalkan ngebet kepengen nikah Bu. Ibu-ibu sebagai orang tua juga harus berhati-hati. Ini anak sudah cukup nggak ya secara ekonominya, secara psikisnya? Ya, karena banyak anak-anak yang sudah menikah di usia muda untuk mendapatkan perlakuan KDRT. KDRT apa Bu? Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak jarang juga ya anak-anak itu mendapatkan perempuan kita itu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kayaknya nggak ada sih. Terus ini Bu, itu ya. Nah, tadi dari bermacam-macam jenis kekerasan Bu, yang setiap tahun paling banyak di Kabupaten Kebumen selalu menduduki ranking 1. Kira-kira kekerasan apa ya? Kira-kira Bu, apa Bu? Kekerasan apa Bu? Fisik. Di dalam fisik nih, di luar apa Bu? Kekerasan apa kira-kira yang paling banyak terjadi di Kebumen Bu? Seksual. Beda ya. Di dalam secara fisik, di luar seksual. Berdasarkan data yang kami miliki Bu, kekerasan yang paling sering terjadi setiap tahun Bu adalah kekerasan seksual. Karena kalau kekerasan fisik biasanya malu Bu untuk dilaporkan. Karena yang namanya kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu seperti fenomena gunung es. Jadi di atasnya itu kelihatan sedikit, tapi di dalamnya itu sebenarnya banyak sekali. Tapi masyarakat tidak berani melapor karena yang malu lah, yang takut lah, yang takut diancam. Ini aib keluarga, nggak usah diworo-woro, nggak usah dilaporkan. Nah, ketika kasus itu tidak dilaporkan Bu, nanti dia sudah menjadi korban. Dia akan menjadi korban berikutnya. Ketika contohnya nih, ya, misalkan perempuan sering mendapatkan kekerasan KDRT dari suaminya. Ketika tidak dilaporkan, apa yang terjadi? Suami itu akan terus-menerus melakukan seperti itu, lalu ujung melapor ke orang. Nah, sebenarnya memang kasus-kasus KDRT itu memang sangat jarang Bu dilaporkan ke kami. Ada, tapi jarang. Yang banyak itu adalah kasus-kasus anak. Terutama lagi kasus KDRT itu tidak dilaporkan karena terutama bagi perempuan yang nyuwun sewune nyuwun sewunya itu tidak berdaya secara fisik maupun secara ekonomi. Artinya ketika secara ekonomi itu tidak punya, ya hanya tergantung dengan suaminya lah, tidak punya pendapatan sendiri. Ketika semuanya tergantung dengan suami, akhirnya suaminya melakukan kekerasan pun ya sudah, dia hanya pasrah. Sehingga nanti nggak dilaporkan, kok ada diproses polisi, dihukum, dikurung penjara. Aku kalau anak-anakku siapa sih harus ngopeni? Nah, biasanya seperti itu perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor, alasannya seperti itu. Tapi makanya perlunya keterampilan nanti yang mungkin yang sering diadakan oleh Dharma Wanita untuk anggotanya, karena nanti dengan harapan kan ibu-ibu di rumah ini kan sekarang bisa bermacam-macam Bu, jualan aja tidak harus keliling-keliling Semarang cukup pencet HP online, sudah uang sudah diterima. Sekarang dengan adanya era digital seperti ini tidak menutup kemungkinan lagi, lebih mudah untuk mencari penghasilan tambahan kalau ibu punya kreativitas gitu.
Kemudian ibu-ibu kaitannya dengan tadi ya, masalah kekerasan pada anak itu yang tertinggi adalah kekerasan seksual. Kira-kira Bu, kenapa anak-anak itu kok mendapatkan kekerasan seksual? Kira-kira penyebabnya apa sih? HP. Kenapa Bu? HP Bu, tadi di luar bilang HP. Bisa ya Bu? Kenapa sih Bu HP-nya kok yang disalahkan? Kok ibu-ibu aja punya HP semua? Ayo, kenapa? Kok anak-anak kita itu malah banyak kekerasan seksual karena pengaruh HP? Kenapa HP-nya Bu? Kenapa Bu? Untuk mengakses yang aneh-aneh. Aneh-anehnya gimana Bu? Hah? Parno. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu. Ibu-ibu kan punya HP semua nih. Kalau Dharma Wanita kayaknya HP-nya canggih-canggih lah. Android semua ya Bu. Nah, kecuali kalau ketika saya sosialisasi untuk gunung atau di daerah-daerah pelosok Bu, saya punya orang tuanya tuh jangankan punya HP seperti itu Bu, punya HP yang tulit-tulit aja suruh karuan. Nah, anak-anaknya mesti punya Bu, apalagi sekarang metode daring harus punya HP ya. Nah, ibu-ibu saya mau tanya di sini, kira-kira yang ibu-ibu di sini ini suka atau pernah buka HP putranya? Pernah enggak? Pernah. Oke. Atau tidak bisa? Iya, karena di password, di sandi. Nah, ini sudah. Ya, rata-rata seperti itu orang tua. Yang nugas ke HP-nya sama Bu. Orang tuanya kan, kenapa ibu mau dibohongin sama putranya? Kenapa ibu tidak pengen tahu itu sandinya? Nah, ketika orang tua itu tidak melakukan pengawasan HP kepada anak-anak, jangan disalahkan anaknya, salahkan pada diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita yang memberikan, kita sendiri yang harus punya konsekuensi untuk mengawasi. Anak-anak kita itu lebih pintar Bu, lebih jago-jago. Jadi kita sebagai orang tua itu paling tidak harus update juga Bu, harus tahu apa itu TikTok, apa itu IG, apa itu FB. Anak-anak itu tuh jauh lebih canggih Bu. Saya kalau nggak ngerti tanya sama anak saya. Nah, ibu-ibu, kebanyakan kasus-kasus yang kami tangani itu adalah memang pengaruh dari HP. Jadi anak-anak kita Bu, kenapa dia lebih dekat dengan HP daripada dengan orang tuanya? Anak-anak itu bisa, setelah kami analisa kasus-kasus kekerasan ini, anak-anak ini biasanya kan kami konseling juga Bu, kami tanyakan, kamu tinggal sama siapa? Itu kebanyakan anak-anak korban ini adalah yang hidup tidak dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya sibuk, ada yang keluar negeri, ada yang keluar daerah, jadi dia dititipkan sama. Ada juga yang tinggal dengan orang tuanya, tapi orang tuanya sibuk sendiri. Makanya anak-anak sekarang itu jarang Bu yang mau curhat dengan orang tuanya. Makanya kalau di sini mungkin orang anaknya dekat dengan orang tuanya. Tapi biasanya kebanyakan Bu, kami kan juga sering datang ke sekolah-sekolah, kami tanya anak-anak. Kamu curhat sama siapa? Punya permasalahan sama teman Bu. Ya kalau temannya kalau sesama jenis. Kalau laki perempuan curhatnya sama laki-laki Bu, itu resikonya gede banget. Nah, saya tanya, kenapa kok ketidakcurhat dengan ibumu lah yang perempuan kemudian yang sama, atau dengan orang tuamu? Alasannya takut Bu, nanti dimarahi. Kalau ngomong sama ibuku sibuk, bapakku sibuk, neng salah. Bapak ibuku orang mudeng, bisa cerita. Aku dalam HP Bu, kurang ngerti kayak orang tua aku. Jadi dia akhirnya mencari Bu pelampiasan keluar. Nah, mencari pelampiasan keluar itu anak-anak itu tidak perlu yang jauh-jauh harus pergi ke luar kota. Anak-anak kalau mainan HP di mana Bu? Nah, di kamar kan? Jarang ada mainan HP di ruang keluarga. Mesti di kamar karena lebih privasi.
nyaman, tidak diketahui orang tuanya. Nah, anak-anak kita tuh Bu, kalau sudah mainan HP di dalam kamar dengan asiknya, dia itu bisa berselancar kemana saja, hampir ke luar Indonesia, seluruh dunia itu bisa. Ya. Anak-anak itu ada yang nggak ngerti juga. Oh, Bu, pernah nggak lihat itu gambar porno, gambar ini? Pernah Bu, dari mana? Ada iklan lewat. Nah, ternyata memang ada iklan lewat. Nah, anak-anak Bu, dari mana sudah disampaikan oleh Bu Rofi ya, kalau nggak salah ya. Anak-anak itu kalau sudah melihat HP, yang namanya anak-anak itu kan rasa pengen tahunya gede Bu. Setelah melihat, akhirnya penasaran. Setelah penasaran Bu, kepengen mencoba. Nah, yang dicoba itu siapa ya? Seadanya saja yang nggak punya ada kesempatan. Karena kami pernah menangani Bu, anak kelas 4 SD melakukan pelecehan seksual dengan anak TK. Setelah saya tanyain, kamu apain dia? Tak pelorok ke celananya gimana? Di kebun. Terus ya tak gituin Bu, gitu ya. Nah kamu, saya pernah sama bocah kelas apa kok udah ngerti kayak gitu ya Bu. Kamu tahu kayak gitu dari mana sih? Dari HP Bu. HP-nya siapa? HP-nya temanku. Aku kan nggak punya HP Bu, HP-nya temanku. Aku kalau main HP itu di balai desa itu loh Bu, karena ada wifi-nya di sana gitu. Oke. Terus nanti yang kamu buka apa sih? Coba Ibu dikasih tahu gitu. Ternyata saya dikasih Bu, inisialnya ini tak buka atau buku. Iya ya, ternyata ada gambar kayak gitu. Jadi anak-anak kita belajarnya seperti itu Bu. Jadi setelah dia tahu, dia penasaran, dia ingin mencoba. Tapi kalau dia masih anak-anak, kita kembalikan ke orang tuanya. Itu baru satu kejadian Bu. Ada banyak anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu ketika tidak curhat dengan orang tuanya, dia itu Bu berkenalannya lewat medsos. Kami itu sering nangani anak-anak yang dia kenalannya di FB. Contohnya di FB. Ada gambar profil ya Bu, ada gambar foto ya. Karena ada gambar fotonya itu bisa diganti. Misalnya yang laki-lakinya itu hitam jadi ganteng, putih, horor gitu ya Bu. Dan dia merasa nyaman, merasa aduh enak ya sudah sama dia, sudah nyaman Bu. Yang namanya pemerkosaan Bu, yang namanya kekerasan seksual itu tidak mesti melalui pemerkosaan. Jangan dibayangkan terus tiba-tiba itu langsung diperkosa. Tapi awal mulanya dari dirayu-rayu dulu. Ketika dia sudah nyaman, akhirnya itu dijak kencan Bu. Yuk, janjian yuk. Nah kemarin ada nih yang kasus terbaru. Janjian yuk di stasiun Kutawinangun. Dan bawa motor ke sana sendirian. Setelah itu motornya ditinggal di situ, dibawa ke rumahnya laki-lakinya. Dan di rumah laki-lakinya anak perempuan ini dikasih minuman Bu. Dikasih minuman, setelah dikasih minuman dia pusing kan, saya minumnya atau dihabisin. Akhirnya dihabisin Bu, langsung tawar dia. Tawar langsung dibawa ke kamar. Dan apa yang dilakukan selanjutnya silakan dibayangkan masing-masing itu. Seperti itu Bu, itu baru salah satu contoh seperti itu. Ada juga yang kenalan di FB, dia ngakunya itu Bu, ngakunya anak SMA. Terus dijak kencan juga, akhirnya sampai hamil, sampai melahirkan. Itu anak kelas 3 SMP yang sebentar lagi mau ujian. Kemudian laki-lakinya itu Bu, sudah kami bawa ke polisi, sudah kami proses. Laki-lakinya itu ternyata Bu, yang tadinya ngaku SMA itu ternyata sudah umur 42 tahun. Dan ternyata dia tukang becak. Itu tidak ketahuan tuh kalau di medsos itu kan bebas saja memasang gambarnya siapa, terus statusnya itu mau diberi biodatanya itu bebas lah, yang penting bisa mengikat nama korbannya. Jadi ada beberapa seperti itu. Bahkan kami juga menangani Bu, anak kelas 6 SD datang ke kami itu sudah hamil 4 bulan Bu. Kelas 6 SD loh Bu. Itu juga dengan
tetangganya. Kenapa Mbak? Oh langsung tak proses Bu. Saya itu bayangin ada datangan kayak gitu ya Allah, kelas 6 SD. Di sesok lagi ngedek nanti ngomong orang, bocah sehat apa enggak, ibu urip apa enggak, itu pasti yang kami pikirkan tuh perjalanan. Tiap bulan jadi memantau terus perkembangannya, alhamdulillah dua-duanya sehat. Ada juga yang anak balita Bu. Jadi ibu-ibu yang punya cucu, punya putra, punya saudara yang masih balita, hati-hati. Hati-hati juga karena yang namanya pelaku itu tidak jauh-jauh Bu. Pelaku itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan terdekat kita, bisa di rumah, bisa tetangga kita. Karena kami menangani beberapa anak balita itu dilakukan oleh kakek-kakek yang namanya pedofil Bu. Pedofil itu dia orang dewasa tapi senang sama anak kecil, anak kecil perempuan. Jadi seksi banget ini. Waktu itu anak kecil ini main di rumah cucunya, ya. Kakak-kakak ini punya cucu. Nah, namanya anak-anak ya, kan sering main di rumah tetangganya. Kesempatan nih dipotong, dipangku, langsung di seperti itu. Itu yang anak balita ada, jadi kita lengkap dari balita sampai yang dewasa kita ada semua, kita nangani itu semua. Yang dari guru saya guru juga kita pernah melakukan pelatihan seksual kepada muridnya. Biasanya kalau guru itu Bu, anak ini diancam, nanti nilainya jelek, orang belum melayani aku, nilaimu kotak kain, orang tak lulus gitu. Dan kami sudah memproses beberapa yang sudah masuk. Karena kalau tidak diproses Bu, nanti dia akan menular ke tempat yang lain ketika hanya dipindah saja. Guru ngaji juga kemarin kami baru menangani itu juga. Ini oknum ya Bu, bukan berarti semua itu yang saya ceritakan tadi adalah hampir semuanya seperti itu, tidak. Ini hanya oknum-oknum. Ada guru ngaji, ada bapak kampus, bahkan ada juga yang bapak tiri. Bapak kandung juga ada Bu. Karena istrinya itu keluar negeri, si anak ini tidurnya sama bapaknya terus dari kecil. Bapaknya kesepian, yang namanya nafsu ya Bu, namanya laki-laki itu kan nafsunya kan tidak mengenal usia, mengenal batas usia, beda dengan perempuan yang ada menopause. Nah, biasa tidur dengan anaknya kan semakin lama semakin besar, terus dari segi fisiknya juga kan menarik gitu, semakin lama akhirnya dikerjain anak ini sampai hamil, sampai melahirkan ada tuh. Kita menangani banyak. Jadi kami sudah menangani kasus-kasus yang, nah ibu-ibu kami berpesan juga, ketika ada kasus-kasus itu terjadi di wilayah panjenengan, jangan ragu, jangan takut ya Bu untuk melaporkan. Apalagi kalau itu pelakunya adalah orang dewasa. Orang dewasa itu maksudnya adalah yang lebih dari usia anak, yang lebih dari usia anak tadi yang 18 tahun ke atas. Itu sudah termasuk orang dewasa Bu. Hukumannya pun ditambah sepertiga Bu. Yang harusnya orang dewasa itu mengayomi, melindungi, malah dia sendiri yang menjadi pelakunya. Nah untuk orang dewasa ini Bu, ibu-ibu tidak perlu takut untuk melaporkan. Melaporkannya kemana? Bisa melalui RT RW atau Pemdes dengan, karena di sana sudah ada namanya kelompok perlindungan anak desa, hampir semua desa sudah ada. Bisa juga ke kecamatan, kami sudah membentuk itu di semua kecamatan juga. Bisa juga ibu-ibu melaporkan ke dinas kami. Atau melaporkan ke DWP lah, ke pengurus nggak apa-apa, nanti dilanjutkan ke saya, ke dinas kami. Kalau ibu tidak tahu. Nah jadi jangan takut Bu, dan nggak usah khawatir Bu, yang namanya nanti sudah dilaporkan, kok nggak dilaporkan teman polisi sudah dibayar. Nggak usah khawatir Bu, semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi Pemkab Kebumen
sudah menggratiskan semua kasus-kasus yang masuk yang terlaporkan ke kami, sampai kami itu punya namanya pengacara, Bu. Kami ada pengacara, kami ada psikolog, saya bekerja sama dengan Bu Rofika, Bu Yuleda, Bu Yulia, itu yang membiayai kami. Gak usah khawatir ketika nanti misalkan si anak ini kan akhirnya ada Bu yang jadi korban kekerasan seksual, dia juga menjadi korban kekerasan psikis. Karena dia trauma, aku yang takut sekali, Bu. Kalau ditanya ini tuh sudah nangis, kecil, karena dia trauma. Nah, kita perlu dampingi dengan psikolog. Kita dampingi, Bu, psikolognya. Ada psikolog dari kami, ada pengacara, di kepolisian, nanti biasanya ada visum, di rumah sakit. Kalau butuh perawatan juga nanti kita usahakan, masalah biayanya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ketika ada kasus-kasus itu menimpa di wilayah di wilayah ibu-ibu semua, silakan saja nanti bisa menghubungi kami. Itu ya, Bu ya. Mungkin itu ibu-ibu yang perlu kami sampaikan. Kayaknya enaknya dari diskusi tanya jawab deh. Dari luar sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Kecepatan ya? Saya ya? Enggak. Oh enggak, cukup. Ada yang masih kurang jelas? Monggo nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di situ, saya hanya mengembangkan saja di situ. Kemudian yaitu tadi ibu silakan, dan jangan lupa ya, Bu, untuk selalu mengawasi putra putrinya ibu-ibu semua. Karena tanggung jawab yang terbesar adalah di kita. Baik buruknya anak adalah tergantung dari kita. Kemudian pastikan, Bu, dengan siapa anak kita itu bermain, kemana mainnya. Tanyakan, Bu, kalau anak itu nggak pulang-pulang, diberi perjanjian, Mbak, kamu mau kemana, sama siapa, perginya kemana, mau pulang jam berapa. Misalkan dia mau pulang jam 4 sore ya, nah ingatkan lagi, Bu, jam 3, ini sudah jam 3 ya, bentar lagi jam 4. Setelah sudah jam 4 kok nggak pulang-pulang, ditanyakan lagi. Sanggup ya, Bu? Siap, siap. Jadi pastikan anak-anak kita itu bermain dengan siapa, kemana, dan pulang jam berapa. Itu, Bu, karena kita tidak tahu, anak-anak sekarang itu lebih pintar-pintar. Rasanya pergi ke sana, bisa dicari. Ya, anak-anak kan, ya kita tidak mungkin, Bu, nuntuti anak-anak kita terus juga nggak mungkin, nggak mungkin atau terus kemana dulu kayak satpamnya itu kita nggak mungkin juga. Kita dapat perhatian. Kalau enggak anaknya coba Sherlock deh, Mbak, sampai mana coba, bener morak. Kadang-kadang harus ngecek nih sama temannya, yang punya nomor temannya, bener nggak ya, nanti pergi sama kamu, sama ini. Nah itu memang konsekuensi kita, Bu. Saya ini setelah bekerja di bidang ini, Bu, luar biasa ternyata melihat kasus dokumen ngeri, miris. Saya juga punya anak perempuan, Bu. Jadi saya terus protek juga akhirnya deh dengan anak perempuan saya juga. Yang namanya sekarang ini, Bu, punya anak perempuan, punya anak laki-laki itu sama responnya, sama beresikonya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah jelas? Yang di dalam? Sampun, terima kasih, Ibu. Monggo, mumpung saya masih di sini, Bu, kalau mau ada yang ditanyakan. Masih ada pengisian ya, Bu? Sekali lagi kami mohon doa restunya ya, Bu, agar kami besok bisa melaksanakan verifikasi lapangan terkait dengan kabupaten layan anak. Kita tuh dinilai apakah kabupaten ini tuh benar-benar sudah pro dengan anak. Buktinya apa? Dari masing-masing OPD besok akan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan dokumen ini
jadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat madya, tapi paling tidak bisa mempertahankan itu. Jadi bisa kita besok ini berjuang bersama-sama, yang akan dihadiri juga dengan Pak Bupati besok, pada acara itu. Jadi kami mohon doa restunya Bu, semoga kita bisa melalui itu semua dan mempersembahkan yang terbaik bagi kebumen. Dan artinya acara-acara seperti itu sebenarnya BWB pun juga banyak kegiatan ya Bu ya, kaitannya dengan itu kayak pembunuhan anak, usaha sosialisasi seperti ini pun kan juga masuk. Gitu. Oh, yes. Yes. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Itu untuk Kabupaten Layak Anak itu adalah komitmen dari kabupaten, dari kabupaten kota terkait untuk pemenuhan hak anak. Itu yang dibuktikan dengan komitmen dari pemerintah, masyarakat, lembaga, dan dunia usaha. Dari pemerintah itu kan kami ada kegiatan